Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai hari ini, perlunya saya perkenalkan dulu. Di sini ada dua bapak-bapak yang menemani kita. Ada yang satu sama Anidi, dosen UNES Pasca Sarjana. Halo Pak. Yang kedua itu dengan Bapak Rofik dari guru SMA 12 Semarang. Halo Pak. Suaranya tidak terdengar. Oke. Saya mulai ya Bapak. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita siapkan dulu diri kita. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa. Bisa dipimpin oleh sekali-sekali Zidni. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang. Hari ini kalian sebelum pelajaran saya belajar apa? Bahasa Inggris. Oke. Cascus ya. Bahasa Inggris. Oke. Sebelum pembelajaran saya mau nanya dulu kesiapan kalian dulu. Siap belajar sama saya? Siap. Hari ini targetnya ngapain? Presentasi project yang kita sudah rencanakan minggu lalu. Berkaitan? Tugasnya apa? Konsep Refleksi menggunakan? Ngapain? bikin batik. Membuat kasih batik. Oke. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masih sakit. Masih sakit. Oke, Nanda masih sakit. Loh, ini jalan sendiri nih. Sudah dijenguk belum? Nanda belum dijenguk. Oke. Semoga keadaannya segera membaik ya. Mungkin ada dijenguk buat ke sekolah. Oke. Oke, Dek. Hari ini kan kita jadwalnya presentasi, tapi kita perlu flashback sebelumnya. Yang mau saya tanyakan ulang ke kalian adalah apa sifat-sifat refleksi dulu? Apa saja sifat-sifat refleksi? Tidak mengubah bentuk dan ukuran. Terus kemudian tidak mengubah jarak. Oke. Terus kemarin ada kesulitan nggak dalam project? Kesulitannya memilih desain batiknya. Memilih desain batik. Iya. Ada yang buat kreasi sendiri? Ada. Terus dikasih nama sendiri batiknya? Ada filosofinya? Ada. Oke, kita mulai langsung saja kita ini ya. Presentasi. Tapi nanti syaratnya adalah kalian presentasi satu kelompoknya 5 menit, terus yang lainnya. Kenapa, Dek? Satu kelompoknya 5 menit, yang lainnya sisanya adalah kalian kelompok yang lain ngapain? Menanggapi. Arsya, are you okay? Kantuk.
Oke. Habis ini apa kita langsung mulai dulu? Nanti dulu. Cek. Saya ingatkan dulu kategori penilaiannya ya. Oke, jadwal kita itu hari ini adalah nguji hasil, terus kemudian presentasi, kuis. Habis presentasi terus kuis. Oke. Ini ada sebentar. Kategori penilaian yang ada di halaman paling belakang LKPD kalian, silakan cek dulu. Ada 3. Nah, ini jalan terus. Oke, ada 3. Perencanaan dan proses, hasil produk, presentasi hasil. Sudah dipelajari? Sudah dicermati? Ada pertanyaan? Belum. Siap untuk kita presentasi? Siap. Mulai dari siapakah? Kelompok 1. Kelompok 1 itu siapa? Kelompok 1 siapa? Boleh, silakan pakai handphone atau pakai laptop? Pakai handphone. Dimulai dari perkenalan ya. Butuh desain itu ya? Yes. Oke. Apa saja yang perlu kalian kumpulkan kemarin? Nanti kita bisa tunjukkan flyernya, terus tutorialnya, terus hasil motif dari kalian. Kata-kata berapa hari sih? Pas efektifnya 3 sampai 4. 3 sampai 4 hari. Gimana sih? Ini masih nyambung ke Mita. Sorry. Minggu kak, ya udah deh. Terus kemudian orang mana? Oh, malah jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu mendesain batik menggunakan aplikasi GeoGebra dengan menerapkan konsep refleksi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Alivia Regita Cahyani, absen 2 sebagai moderator, dan teman-teman saya Uswato Nikmah, absen 35. Perkenalkan, nama saya Raditya Damaris, nomor absen 31. Sebelumnya mohon maaf karena kelompok kami kekurangan 1 orang, yaitu Ibliza Iqda Sanaya karena sakit. Sakitnya baru tadi pagi? Iya, tapi masih masuk Bu. Masih masuk? Iya. Baik, di sini kami akan menampilkan flyer kami yang berisi judul batik, filosofi anggota kami, desain, dan link YouTube. Mungkin lebih bisa diperbesar. Jadi mulai filosofi apa desainnya? Soalnya tidak terlihat. Di landscape? Zoom. Oke. Iya. Sebelumnya kami akan memperlihatkan dulu desain kami. Desain kami itu seperti ini.
bisa diamati terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan filosofinya. Ada bangun. Oke, dilanjutkan. Untuk filosofinya sendiri itu adalah sesuatu yang berkembang selalu membutuhkan konsistensi dan penguatan untuk mencapai tujuan. Dan ini dapat dihubungkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia dalam hidup harus selalu mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik dan selalu konsisten untuk menjalani kehidupan agar dapat mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Nah, filosofi ini kami ambil dari desain kami. Berkembang kami ambil dari bunga yang ada di samping kanan dan kiri. Untuk konsistensi kami ambil dari lingkaran yang ada di atas. Itu kayak melambangkan sel yang terpecah. Mereka terpecah itu sangat konsisten. Selanjutnya untuk penguatan sendiri itu ada di tengahnya. Dan untuk tujuan itu juga berada di tengahnya. Baik, untuk selanjutnya kami akan menayangkan video tutorial YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Negeri Satu Layu akan berbagi tutorial membuat desain batik menggunakan konsep refleksi pada aplikasi GeoGebra. Pertama-tama, buka aplikasi GeoGebra. Bisa melalui website ataupun menginstal aplikasinya terlebih dahulu. Jika sudah masuk, tampilannya akan seperti ini. Kemudian, klik mulai kalkulator. Jika sudah seperti ini, klik perawatan, lalu pilih polygon. Klik pada titik tengah, kemudian tarik ke atas pada titik 0,3. Skip. Tarik lagi, gunakan titik pinggir seperti ini. Kamera di laptop. Kan sudah tahu. Kak, burung. Nah. Klik kembali titik tengah atau titik A, tarik Skip. kemudian Nah, engkau refleksinya kan yang ini. Nah, klik refleksi objek pada garis, kemudian klik objek yang ingin direfleksikan. Nah, di sini kita akan merefleksikan objek tersebut dengan zoom X. Maka klik zoom X. Ini kami proses pembuatannya. Yang awalnya kami membuat bangun ABCD sama ADE. Yang ini ketutupan, maaf. Nah, awalnya kan bangunnya seperti itu. Kami refleksikan ke sumbu E sehingga membentuk bangun yang seperti ini. Dapat dilihat dari titik B yang atas sana, tapi mungkin nggak kelihatan. Terus ke titik B yang ini setelah direfleksikan itu berubah jadi asalnya B menjadi B aksen. Selanjutnya yang C yang atas pol, ketika selesai direfleksikan kepada sumbu E, dia berubah menjadi C aksen. Oke. Kita lanjut. C aksen dan titik A aksen, C aksen, G aksen, dan F aksen. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, ulangi langkah yang sama. Jika ingin merefleksikan pada sumbu Y, maka tinggal ditarik pada sumbu Y seperti ini. Ulangi langkah yang sama hingga membentuk refleksinya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, ulangi langkah yang sama hingga membentuk refleksinya seperti ini. Itu cara mouse yang bagian kiri ya? Nah, kan ini tadi sudah direfleksikan. Untuk Coba yang zoom deh. A- Coba maaf sebelumnya. Tolong di zoom lagi agar kelihatan bayangannya. Oke, cukup. Nah, yang awalnya kita kan tadi udah ngerefleksiin. Dari yang contohnya yang titik C ini kan C aksen. Ini
yang bangun ini kami refleksikan lagi ke sumbu Y. Sumbu Y. Sumbu Y. Jadinya menjadi C double aksen. Untuk yang lainnya juga seperti itu menjadi E double aksen. E double aksen. Untuk yang di atas ini itu di atas ini awalnya ini kan F aksen, F aksen, F aksen. Kemudian tadi kan udah nah dapat dilihat yang E yang sini ini awalnya dari sini kami refleksikan kepada sumbu E jadinya menjadi E triple aksen. E triple aksen. Oke. Itu pengaplikasian refleksi pada batik kami. kemudian Untuk yang bagian ini kami hanya sebagai pemanis saja untuk memperindah. pada titik 2. Nah, jika lalu digunakan Mungkin lanjut ke jadinya. nah, di sini Akhir. jika Oh, itu mewarnai lewat GeoGebra. Iya. Iya. Oke. Untuk hasil jadinya seperti ini, tapi ini untuk titik-titik yang biru ini itu belum kami hapus. Masih ada di video selanjutnya. Ini Coba dibesarkan. Kalau boleh. untuk hasil jadinya seperti ini. Oke, silakan dilanjut. Mungkin bisa ditunjukkan proses kalian mengerjakan? Ada? Untuk proses mengerjakan sendiri kami Artinya ketika kalian diskusi hari pertama, hari kedua, hari ketiga. juga kami Belum. video. Lupa, Bu. Untuk hasil yang lebih jelas lagi, hasilnya itu seperti ini jadinya setelah titik-titik sama yang tanda labelnya kami hilangkan. Sudah? Dan kami beri nama batik ini batik 4 pilar. Batik 4 pilar. Karena dia diapit oleh 4 elemen di luarnya. 4 elemen. Oke. Yes. Keren ya, luar biasa ya. Ada yang mau ditanyakan atau berbagi saran? Karena kan kalian sama-sama membuat nih project, bikin motif batik. Konsepnya sama. Konsepnya adalah refleksi. Kelompok 1 tadi menjelaskan refleksinya adalah gambar yang di dalam. Yang sisanya itu pemanis ya. Iya. Itu sepertinya yang lingkar, 2 lingkar dan 2 persegi itu pun juga Itu refleksi. Yang ini sama ini itu ikut refleksi. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin untuk bisa memaksimalkan tugas kelompok masing-masing. Ada yang belum dipunya atau yang belum dilakukan di kelompok 1 ke kelompok kalian atau sebaliknya, berbagi saran? Ada? Sari? Arsya? Nggak ada? Ini yang mau tanya. Oke, Sari. Iya. Ada tinggal nah, cara merefleksikan kalian itu gimana? Untuk kayak langsung di atas lingkaran. Cara merefleksikan bagaimana? Yang ini ngapit, yang ngapit. Oh, yang mengapit itu. untuk refleksi
penelitian ini, awalnya kami buat desainnya terlebih dahulu. Kami buat ini saja satu. Kami refleksikan kepada titiknya, titik dia. titiknya menghasilkan gambar yang di sini. Atau itu mungkin di copy semuanya, yang bagian ini saja. Nanti direfleksikan kepada sumbu E. Enggak, kepada titik 0,0. Artinya memberikan konsepnya, oh karena ini pencerminan bendanya sama gitu ya, bayangannya sama dengan bendanya. Iya. Boleh sih, idenya cukup luar biasa. Mewarnai loh, kelompok 1 sudah bisa mewarnai sampai segitu banyaknya di aplikasi GeoGebra. Luar biasa loh ini. Luar biasa sekali. Boleh. Di luar ekspektasi saya. Dalam berapa hari mengerjakan? Efektifnya ya 3 hari 2 hari. 3 hari 2 hari. Keren. Kalau saran saya ketika bikin video YouTube, antara audio sama kamu dengan kamu memberikan tutorialnya itu tidak lebih keras audionya. Iya. Ya kan? Jadi audionya agak dipelankan, terus kamunya supaya lebih jelas. Judulnya di link YouTube-nya adalah, kita bisa like, terus subscribe, komen, saran. Apa itu judulnya? 10 menit jago refleksi GeoGebra. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Kelompok 1. Bisa kami tutup? Silahkan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Sebentar. Saya tuh tadi belum dengar. Ketuanya siapa sih dari berempat? Uswatun Nikmah. Uswatun. Terus tugasnya yang lainnya? Untuk tugasnya yang saya buat video itu. Grafiknya itu dari Alivia. Untuk pengisian LKPD itu tadi dia Damaris, sama untuk pembuatan videonya jadi satu semua itu Ibiza. Oke, silakan. Gantian. Terima kasih. Next, kelompok berapa? Urut? Ya udah, kelompok 2. Silakan. Lebih tenang ya kalau presentasi, jangan gerusa-gerusu. Keren. Apa Kelompok 2. Perkenalkan dulu ini kelompoknya, anggotanya, ketuanya, tugasnya. Kemudian baru bercerita selanjutnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu membuat desain menggunakan aplikasi GeoGebra dengan menerapkan sifat refleksi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Puji Lestari, presensi 15 sebagai moderator. Tugas saya yaitu membuat filosofi batik. Perkenalkan, saya Ana Nurdiani, presensi 16. Di sini saya membuat tutorial YouTube sekalian sama dapurnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana, presensi 2. Di sini tugas saya adalah membuat flyer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setia. Tugas saya sendiri adalah membuat flyer. Selanjutnya flyer akan disampaikan oleh saya. Ini adalah desain batik dari kelompok kami, dan nama batiknya adalah Batik Kabung. Nama kabung sendiri itu merupakan singkatan dari gabungan beberapa motif batik yang memiliki arti kawung, bunga, dan daun. Filosofinya adalah desain batik kami menggunakan beberapa motif dan menggabungkan agar terlihat lebih indah. Beberapa motif yang kami gunakan adalah motif kawung, motif batik bunga, dan motif daun. Motif kawung bermakna kesempurnaan, kemurnian, dan kesucian. Motif ini diciptakan oleh salah satu sultan kerajaan Mataram. Pertama kali dikenal pada abad ke-13, tepatnya di Pulau Jawa. Yang kedua,
yang bermakna suatu keindahan, kecantikan, dan kebahagiaan. Yang ketiga, motif daun bermakna sebagai wahyu Tuhan untuk menggapai suatu cita-cita. Ini adalah link tutorial dari kelompok kami. Kemudian ini merupakan desain batik yang belum kami warnai. Untuk nanti hasil pewarnaannya itu seperti ini. Irna boleh lebih keras suaranya. Selanjutnya kita ke tutorial membuat batiknya. Boleh di full kan? Gimana? Di full 100. Dengan poin konsisten kita buat tadi. Poin seperti yang ditunjukkan pada video. Nah, poin-poin ini itu sesuai dengan keinginan kita sendiri, kecuali untuk yang poin H itu harus tepat pada titik tersebut. Setelah itu, hubungkan poin-poin yang sudah dibuat tadi dengan tool circumsircular. Nah, lakukan seperti pada video. Pengaitan circumsircular tadi tidak kasihkan untuk sumber D. Ini yang kita kasihkan saja sama dengan D. Kemudian hasil dari refleksi tadi itu direfleksikan terhadap langkah selanjutnya juga sama. Membuat motif pada ujung-ujung dari poligon dengan cara membuat poin-poin, kemudian dihubungkan dengan tool circumsircular seperti tadi. Hubungkan dengan tool circumsircular. Aksen dengan N. Kemudian ini saya membuat titik N dengan titik H aksen supaya nanti kanan kirinya itu sama. Kelihatan saya. Titik N dan aksennya. Oh, di oke. Kita kasihkan terhadap garis tersebut supaya nanti menghasilkan yang ini. Oke, itu dicerminkan terhadap ini, dicerminkan terhadap ini, menghasilkan ini. Ini itu apa? Pencerminannya apa? Pencerminannya berdasarkan terhadap sumbu apa gitu, atau kamu bikin garis pencerminan sendiri? Membuat garis pencerminan sendiri untuk yang ini. Oh begitu. Boleh di kecilkan dulu, kecilkan sedikit biar kelihatan cerminnya di mana? H aksen dengan N untuk merefleksikan. Oh, di titik apa itu? H aksen N. Titik garis ini Bu, garis ini. Oke. Yuk lanjut Irna. Nah, kemudian setelah dipandang. Nah, di sini kita sudah
seperti itu. Kita skip. Di sini saya membuat satu motif lagi di sisinya polygon yang sudah kita buat tadi, yaitu motif ini. Kemudian motif tersebut itu kita hanya perlu direpresentasikan supaya satu motif ini terhadap sumbu Y dan juga sumbu X seperti pada video. Ikuti saja langkah-langkahnya. Direpresentasikan terhadap sumbu X. Kemudian ini direfleksikan terhadap sumbu Y. Oke, next. Selanjutnya itu ke pewarnaan. Ke pewarnaan, belum sampai ke pewarnaan. Ini belum sampai ke pewarnaan. Untuk pewarnaannya ini mau dicontohkan secara langsung oleh Adit. Oh begitu, sip. Jadi kelompok 2, kelompoknya Irna belum selesai sampai pewarnaan. Untuk tutorialnya. Dan ini mau ditutorialkan oleh Adit. Oke, kita dengarkan suara istimewanya Adit. Untuk pewarnaan hanya ada di elemen-elemen tertentu saja. Elemen yang tidak dapat diwarnai itu ada segmen ini itu tidak bisa diwarnai. Yang bisa diwarnai itu hanya yang kayak titik lengkung ini. Kok titik ini? Garis lengkung ya. Untuk cara pewarnaannya itu pencet titik 3 ini, terus select color. Ini warnanya bebas, bisa pilih misalnya biru. Terus untuk menebalkan ini tuh tinggal menaikkan opacity-nya. Nah, kalau dinaikkan gini jadinya warnanya itu bisa full gini. Lakukan hal yang sama. Ya, untuk yang garis lain itu bisa dilakukan dengan hal yang sama seperti tadi. Pakainya opacity. Iya. Opha? Bukan opposite tapi opacity. Iya. Iya. Opacity. Iya masih harusnya. Iya kan ya? Iya sudah sih. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi? Oke, sebelum berlanjut, sebelum ditutup tepatnya, adakah yang mau memberikan saran, masukan, saran atau masukan ya? Saya mau memberikan saran. Memberikan saran, Usnatun, silakan. Katanya kan untuk yang garis kan nggak bisa diwarnai. Iya. Nah itu kalian kalau ada bentuk tapi kalian pakai garis itu bisa pakai, kalau nggak salah itu polygon. Dan pakai fitur itu bisa mewarnai. Gimana Mas Adit? Tapi kan kalau polygon itu nggak langsung dari garis. Iya, tidak langsung dari garisnya memang. Ya dia membentuk suatu bangun datar, dia itu bisa diwarnai. Iya, itu kami sudah menerapkannya yang membuat ini persegi ini warnanya kuning, itu kita buatnya pakai polygon. Terus nanti kalian menyiasatinya bagaimana untuk mewarnai jadi seperti ini? Ataukah ini udah jadi dari GeoGebra? Ya itu manual. Manual. Ini manual. Berarti kalian save, kalian pindah di aplikasi lain? Enggak, kita tetap dari GeoGebra. Tetap dari GeoGebra, terus ya kita melakukan hal yang tadi dicontohkan oleh Adit. Oh, satu-satu tadi. Iya. Oke. Terus setelah jadi satu seperti ini, kita tinggal merefleksikan ini biar jadi ini kayak gitu loh tuh. Iya. Biar bisa jadi banyak. Oke, keren. Yang lain? Keren banget. Keren, luar biasa. Yang lain? Ada yang mau ngasih saran ataukah mungkin minta ngajarin atau bagaimana?
Ini tadi batiknya batik apa sih, Dek? Iya, kabun itu karangannya Maul, Batik kabun, batik kabun. Batik kabun. Iya. Apa itu artinya? Kabun itu Jelaskan. singkatan kah atau Singkatan cerita dari beberapa coba diuraikan K-nya apa gitu? Kok bisa muncul kata kabun gitu? Oke. Ini tadi Bu. Batik kabun. Nama kabun sendiri merupakan singkatan dari gabungan beberapa motif batik yang memiliki arti kawu, hubungan. Oke, silakan diselesaikan ya, dimaksimalkan. Oke, terima kasih. Presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru dua loh. Baru dua udah luar biasa kayak gini. 9 kelompok ya? 2 ya? Tinggal? Apa masih? 7? Wow. Nih luar ekspektasi. Tadi selesai berapa lama Irna? Maaf, lupa bertanya. 1 hari ya. 1 hari guys. 1 hari selesai? Iya, tapi kayak untuk saya dan ini memang selesainya mengubah-ubah lama di mengubah-ubah desain. Akhirnya setelah menemukan desainnya selesai 1 hari. Wow. Berarti luar biasa. Wah, keren, saya bangga. Keren. Next, lanjut kelompok 3. Kelompok 3. Ini Kelompok maaf. Silakan. Yang lainnya boleh memperhatikan kembali. Diperbesar mungkin, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu membuat batik menggunakan konsep refleksi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desya Aulendita, presensi 7. Saya sebagai moderator dan membantu pembuatan pamflet. Perkenalkan, nama saya Gerisa Faul Erhalia. Di sini saya sebagai pembuat tutorial dan mengedit dan publikasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Kurniawan. Di sini saya sebagai ketua kelompok dan juga pembuat pamflet. Saya Natasha Saputri Arwan, presensi 26 sebagai pembuat desain batik dan membuat pola baju untuk pengaplikasian batiknya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan filosofi dari batik kami. Batik kami itu terinspirasi dari bunga Kamboja yang merupakan jenis bunga yang tumbuh di beberapa wilayah tropis Asia Tenggara. Kamboja dikenal dengan aroma harum yang khas dan warna cerah yang begitu cantik. Kami memilih desain batik bunga Kamboja karena bunga Kamboja sendiri memiliki arti yang unik, diantaranya sebuah awal yang baru, keindahan, keagungan dan pesona, serta kesetiaan. Selain itu, bunga Kamboja yang kami gunakan berkelopak 4 yang dipercaya membawa keberuntungan. 4 kelopak pada bunga Kamboja juga melambangkan jumlah anggota kelompok kami, yaitu berjumlah 4 siswa. Kamboja. Sebelumnya nama batik kita yaitu batik Plumeria, itu diambil dari bahasa Latinnya bunga Kamboja. Terus ya ini intinya
Jadi awalnya itu kita membuat sebuah bangun persegi, dan di bangun persegi tersebut sudah diberi nama titik A, B, C, dan D. Nah, selanjutnya kita membuat kelopak bunganya. Jadi saya di sini membuat kelopak bunganya itu hanya setengah. Nanti akan direfleksikan agar menjadi lebih banyak. Nah, ini kita membuat 2 kelopak. Bisa dilihat. Nah, di sini sudah terlihat saya membuat 2 kelopak saja. Lalu untuk mendapatkan garis yang lebih tebal, kita bisa menebalinya dan memberikan warna. Bentar, solusinya jelek. Kita klik dan setelah itu kita pencet atau tekan pada sel pada pojok kanan atas. Nah, jadi seperti itu cara untuk menebali garisnya dan mewarnai garisnya. Itu saya lakukan sampai garisnya habis. Nah, makanya ya saat ini ya pakai warna. Lalu untuk menjadikan gambarnya itu menjadi lebih banyak, saya refleksikan ke sumbu Y sama dengan ke pencerminan Y sama dengan X. Y sama dengan X, kita lens klik garisnya 2 titik, lalu kita klik pada titik A dan kita arahkan ke titik C. Setelah itu kita klik dan tekan pivot kemudian longgar. Setelah itu kita klik transform dan kita klik refleksi objek pada garis, lalu tekan sumbu Y sama dengan X. Nah, di sini terlihat hasil refleksi. Jadi di sini kami menggunakan Jadi di sini kami menggunakan cerminan, yaitu sumbu X, sumbu Y sama dengan X dan Y sama dengan ini. Lalu ini kita gunakan titiknya seperti ini.
batik jika Jadi yang pertama itu kita buat pola desain. Nah, ini berhubung pola desain yang sudah jadi dan pola batiknya kita juga sudah jadi kita itu tinggal menempelkan saja. Nah, sudah jadi. Desain kami memang simpel, tapi jika digunakan dalam penanaman batik, ya kan? Lalu kami juga membuat behind the scene. Udah bikin desain busana. Ada apa? Ada kemeja, ada dress ya? Iya. Bisa jadi batik kapelan dong ya? Satu kelas. Kalau besok kamu kelas 12 pernah kan harus pakai batik ya? Iya. Boleh dilanjut? Apakah dari sini ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi? Atau mengkritik juga boleh. Ada yang mau kasih saran? Atau mungkin cari ilmu? Artinya cari ilmu, kok kamu bisa kayak gitu sih? Itu caranya gimana? Buat memaksimalkan hasil batik kalian. Jadi nanti di tugas motif batik kamu, saya kasih kesempatan kalian memaksimalkan batiknya, ya. Nanti malam baru kalian unggah di Google Drive yang saya kirim kalian. Oke? Katanya sehari cukup katanya. Nah makanya kalau nggak nambah-nambahin kan satu kedipan tak selesai, tik gitu selesai. Anda? Ini sangat mudah, 5 menit selesai. Kan? 5 menit guys. Kami buat jam 10, jam 2 sudah nyeblak. Jam 4 sudah nyeblak. Bukan? Jam 2 itu sudah pada pulang. Tuh kan? Sangat mudah. Tuh kan? Keren ya? Oke, luar biasa ya, make applause. Ya, dari kelompok kami apabila ada kesalahan atau kekeliruan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 2 1 jam, kelompok 3 5 menit, kelompok 4 beban mental ini kalau ngomong. Oke. Iya kan? Ya sih biasanya itu kalau GeoGebra belajar aplikasi apapun itu memulainya yang lama, ya kan? Kenapa lama? Karena pertama kita belum berkenalan, terus kedua kita masih harus cari-cari supaya sesuai dengan kita, ide kita, hatinya kita, rasanya kita, kayak gitu kan. Nanti kita cocok-cocokan. Habis itu nanti setelah jadi lihat rumput tetangga lebih hijau. Nah, ganti lagi, dua lagi, itu yang bikin lama. Akhirnya jatuh-jatuhnya kembali ke konsep awal. Biasanya gitu.
Iya nggak? Ada yang kayak gitu nggak? Yuk, karena kita hanya dibatasi waktu 5x9 50 menit sebenarnya, bukan 45 menit. Lanjut kelompok 4, silakan. LKPD-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan desain batik refleksi transformasi geometri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilin Aulia Natasha, presensi 28 sebagai moderator, dan tugas saya mewarnai batik dan membuat flyer. Dan teman saya Malfatati Ramadhani, tugas saya sebagai mewarnai batik dan juga pembuat filosofi. Nama saya Nano Rianto, absen 25 sebagai Buat batik. Oke. Bentar, ganti Siti. Maaf. Siti apa? Editing video dan? Membuat batik, editing video. Oke. Tapi berempat bisa kan? Oke. Nanti ulangan kita buat batik soalnya. Jadi nama dari judul batik kami adalah Memories of Mariposa. Memories dari bahasa Inggris yang berarti kenangan, sementara Mariposa berasal dari bahasa Spanyol. Jadi Memories of Mariposa di sini menggambarkan kami ketika membuat batik ini bekerja sama hingga akhirnya mencapai hasil yang seperti ini. Kemudian filosofinya yaitu dalam batik ini kami memilih menggunakan ornamen kupu-kupu sebagai tanda kesempurnaan, perjuangan dan kesabaran. Sebelum bisa mencapai kesuksesan, kita harus berjuang hingga akhirnya bisa mencapai titik benar bisa menikmati kesuksesan tersebut, seperti bagaimana kepompong yang melalui masa-masa sulit hingga berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu biru melambangkan transformasi dan pertumbuhan spiritual dan representasi kemungkinan baru, di mana jika kita melihatnya mungkin merupakan tanda untuk melepaskan apa yang membebani Anda dan mengejar apa yang Anda inginkan. Kemudian langsung ke tutorial video ini. Ini ada QR code-nya, bisa di-zoom lalu di-scan. Ini untuk membuat batik ini kita tidak menggunakan GeoGebra yang biasa. Kita biasanya memakai GeoGebra klasik. Karena ini kita menggunakan gambar bantuan dari gambar desain, atau kami sebelumnya menemukan dari YouTube. Untuk memudahkan kami membuat ini, kita harus menggunakan gambar ini. Gambar yang ada di gambar ini. Nah, di sini, dan ini. Untuk membuat pola ini, kita perlu membuat titik baru di antara titik-titik ini. Semuanya harus kena karena itu merupakan pola dari batik kupu. Apa gunanya untuk membentuk pola ini dengan menggunakan titik-titik ini akan menjadi. Nah, setelah sudah semua terkena titik ini, kita perlu menyambungkannya dengan elemen line. Ini semua, dan hasilnya seperti ini. Di buku ini, untuk mewarnai bagian-bagian dari buku ini, kita menggunakan elemen poligon.
setelah semua telah diblok menggunakan poligon, kita memberi warna pada setiap bagian-bagian yang sedikit buat poligon pada bagian segitiga. Nah, jika ada tuh, kami akan contohkan warna seperti itu. Nasib saja di lama. Untuk membuat sayap yang sebelah. Nah, setelah sudah jadi satu, kita refleksikan terhadap sumbernya untuk membuat sayap yang sebelah kanan. Dengan cara kita select semua sayap, lalu kita tekan poligon. Nah, jadinya akan seperti ini. Sebenarnya ini belum jadi. Kalau lanjut kita membuatnya adalah agar tidak terjadi kekosongan kalau direfleksikan lagi di bawah dan di samping kanan kirinya. Nantinya seperti ini. Lalu saja ini lamaan itu adalah titik tengah dari di antara setelah sudah jadi atau sudah diwarnai seperti ini, kita blok semua kuku, lalu kita gedekan lagi atau kita refleksikan lagi terhadap titik pusat dari kuku. Jadi bentuknya seperti ini. Luar biasa, keren. Terima kasih kerja kerasnya. Silakan ditutup dulu. Presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tekan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami, yakni membuat desain batik di aplikasi GeoGebra dengan menerapkan sifat refleksi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya ini Rafiatul Hikmah, presensi 8. Tugas saya di sini mengedit tutorial YouTube. Perkenalkan, nama saya Gustaf Emirat, presensi 11. Tugas saya membantu membuat desain batik. Saya Inalia Musina, angkatan 12. Tugas saya membuat flyer. Saya Nurhasari Widya Lestari, absen 29 sebagai pembuat video tutorial. Untuk flyernya akan dijelaskan oleh teman saya, Yuda. Ini merupakan desain batik kawung dari kelompok kami. Untuk filosofi batik kawung, yaitu pohon aren mulai dari atas atau ujung daun hingga pada akarnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hal tersebut menyiratkan agar manusia berguna bagi semua orang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara.
ada lebih sedikit. Garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Iya. Berat deh. Cuma kelemihannya itu membuat pola sendiri. Dari unsur melalui 3 titik pada titik 0,0, 4,7 dan 10,10 bergaris sambungan. Kemudian membuat titik baru lagi pada polanya. Emosi kan? Kemarin tuh ditanya sebelah satu bikin cendrawasih apa merak weh merak kayak gini lanjutin sendiri Untuk membuatnya kita setelah itu Di sini kami membuat satu pola dari kamu kami merefleksikannya. Di sini direfleksikan pada garisnya sama dengan X. Terus ini direfleksikan pada sudut X. ayo diperhatikan dulu dong, boleh dipercepat mbak, nggak apa-apa. Hilna, ini lebih akrab kalau panggil tanpa mbak ya. Oke. Ini direfleksikan semuanya. Jadi sambung pola dari Hilna kan yang ini. Maaf salah. Nova. Iya Nova. Nova. Yang untuk menggandakannya kamu refleksikan melalui titik. Wih, keren. Menghilangkan titik-titik birunya, tapi menghilangkannya bisa dengan pilih algebra, lalu klik pada warna titik biru. Dilakukan sampai semuanya. Iya. Manual, dan itu harus manual memang. Segala sesuatu kalau mau hasil bagus harus no pain no gain, itu pasti. Oke, silahkan dimaksimalkan ya. Nah yang jadi, ini hasil jadi terakhirnya boleh lihat. Ini nanti titik-titiknya dihilangkan atau dibiarkan seperti itu yang dicetak. Untuk yang huruf-hurufnya ini masih belum dihilangkan. Oke. Luar biasa ya, keren ya. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next lanjut. Masih berapa kelompok lagi? Hah? 4. Oke, lebih dicepat sedikit ya. Kita masih ada kuis. Hah? Langsung ditujukan hasilnya, nama tujukan hasilnya juga boleh. Boleh itu. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Krisna Wahyu Eka Rianto dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Silviana Relva dari presensi 33. Perkenalkan, nama saya Safira Rizky Nabila, presensi 32. Saya Anggia Safidi dari presensi 4. Untuk tugasnya kita di sini sama rata semua, tapi untuk video dan video itu juga langsung saja kita mulai pembahasan pada ini, mulai dari desain yang dilakukan oleh Silvi. Untuk desainnya kami terinspirasi dari konsep batik kampung, lalu kami kombinasikan dengan motif daun, yaitu lebih tepatnya daun mangga karena warna dan bentuknya menyerupai daun mangga yang memiliki kulit bunga.
Cepet-cepet gak apa-apa deh. Cepet-cepet gak apa-apa. Yang pertama kalian Kuota lupa itu beda. Gak mau dicepet-cepetkan. Sampai yang terakhir gak apa-apa. Maksudnya. Walaupun jauh tapi yuk keren ya. Dicepatkan lagi deh. Langsung terakhir aja nggak apa-apa. agar tambah cantik tapi ini Oke, jadinya orang sing ganteng. Oke, ini ya jadinya ya. Langsung nge-lag dia. Hah? Baterai apa? Laptop. Gak apa-apa, dimatikan aja. Dimatikan aja. Tinggal sendiri kayaknya. Oke, itu meskipun sepertinya hanya kawung, tapi detail daunnya keren loh. Iya kan? Yuk. Luar biasa. Silakan lanjut, silakan ditutup, lanjut ke lomba berikutnya. Keren banget. Sate beli. Filosofi Bati Impentu Nawasena. Di situ terdapat lambang mahkota yang melambangkan kemuliaan, yang menggambarkan pengharapan agar para pemakainya mendapat petunjuk, berkah, rahmat, dan anugerah yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami menambahkan mahkota dengan jumlah 4 yang melambangkan 4 anggota kelompok kami, dan 4 mahkota ini mengitari belah ketupat, yang dimana belah ketupat sendiri memiliki makna kesempurnaan. Lalu ada bentuk yang mirip pesawat yang menghadap ke belah ketupat, yang melambangkan impian cita-cita menuju kesempurnaan. Lalu di pojok-pojoknya itu kan ada yang mirip seperempat kawung. Nah, jika kuadran 1, 2, 3 dan 4 disatukan, maka akan membentuk motif satu kawung yang memiliki makna kesempurnaan, kemurnian, dan kesucian. Lalu, nama batik kami adalah Impentusena yang diambil dari bahasa Jawa. Tidak, impen itu dalam bahasa Jawa berarti impian, tu itu dari kata tumuju, nawasena dalam bahasa Sanskerta itu merupakan masa depan yang cerah. Mau sak cepet kabeh.
Dan ini adalah pembagian tugas kelompok kami, yaitu kelompok 7. Alan, Anissa membuat proyek dan filosofi, Melita membuat dan edit video, Mutiara merancang desain dan dokumentasi. Kita langsung. Ya. Tapi kalau rekornya 7 jam. Anci posisi kalau ini anti dari dia tuh. Ini ngeleburin warna. Belum lagi ngilangin ituannya, negara-negara. Oke, cerita coba. Selesai berapa jam? 7 jam. Kalau 7 jam dengan model seperti ini saya percaya. Ya. Dengan dia ngeblurin warna ke bentuk bangun, itu kan bentuk bangun itu. Yeah. Terus ngomben ide. Yeah. Karena fokusnya mesti ke kaum kamu tambah-tambahkan itu. Terus kalau kamu penuhin semuanya dengan gambar 4 itu jadinya malah nggak manis, terus akhirnya kamu tambah-tambahkan dengan si kawung itu kan? Iya. Oke. Oke, luar biasa. Makeup plus. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah satu kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil proyek pembuatan batik dengan refleksi pencerminan di aplikasi GeoGebra. Sebelumnya, perkenalkan saya Keisha Alia Safa, presensi 17. Saya Fitria Sasandia Budi, presensi 9. Saya Sandra Sari, presensi 13. Dan ada satu teman kita lagi, Nanda Ardian Saputra, presensi 24, yang kebetulan di sini jadi ketua kelompok 8. Selanjutnya akan dijelaskan saya. Ini desain batik kita. Nama batik kita adalah Tebang Holu karena memiliki 8 kelopak. Langsung terakhir aja deh. Nanti ada tutorial pembuatan batik. Terakhir aja. Oke. Roti lapis. Oke.
titik gerakan berobat implementasi kereta angin yang mengakibatkan tujuan kita menuju keberhasilan. Oke, kita beri apresiasi kelompok 8. Keren. Silakan deh ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 8. Yang ada yang salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Siva Almalaya Setiaji, absen 34 sebagai ketua. Saya Arsyana Raditya Tama, absen 6 sebagai perancang desain. Saya Naura Salsabila Zahra, presensi 27. Saya Okta Lili Fitriana, absen 30. Selanjutnya kita akan perlihatkan flyer dari kelompok kami. Bisa dilihat. Langsung. Ini adalah desain dari batik kami yang terinspirasi dari bunga lotus yang kami modifikasi. Ya, terus langsung tutorialnya aja. Selanjutnya yaitu tutorial dari pembuatan apa ikut membuat perancang desain. Sekian tutorial dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Wow, 11-3. Coba silahkan ada yang menceritakan apa yang kalian dapatkan, terus hal apa yang menarik dari ini gitu, dari yang kalian ngerti, dari ngerti refleksif sifat-sifatnya, kemudian kalian terapkan dalam bentuk project motif batik lewat GeoGebra. Adakah yang mau bercerita sedikit aja? Satu orang boleh? Sydney boleh, silahkan. Berdiri. Laptopnya nge-lag, membuat saya marah-marah, terkadang ingin saya banting, namun saya berusaha untuk sabar karena ini tugas yang penting.
GeoGebra atau sebelumnya sudah pernah kenal? Pernah kenal tapi hanya berupa grafik ketika bikin sistem persamaan linear dua variabel itu ya? Oke. Next, lanjut ya. Ini belum bisa nyambung. Hah? Oke. Lanjut ke kuis. Silahkan kalian search classroom kalian. Saya sudah tautkan kuis di classroom kalian. Tulisnya tuh diketahui, ditanya, jawab. sama dengan 5/2. Berarti gini 5/2 ya, 2,4. 2,3. Persis 5,4. Oh gitu. Kita enggak.
Di tempat tidur siap gerak. Berdoa mulai.